data adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian. Ini digunakan untuk menyusun informasi agar informasi itu dapat diolah secara sistematis dan juga kuantitatif. Lalu dalam instrumen pengumpulan data terdapat dua jenis. Yang pertama adalah instrumen tes. Instrumen tes ini adalah instrumen yang baku dan dapat digunakan untuk mengukur pengetahuan. Misalnya adalah tes IQ, tes bakat dan minat, ataupun tes kepribadian. Selanjutnya adalah instrumen non-tes. Instrumen non-tes ini dapat berupa studi dokumentasi yang disusun secara portofolio. Lalu ada cara menyusun instrumen. Cara menyusun instrumen ini adalah cara digunakan, serangkaian cara digunakan untuk mengumpulkan data. Yang pertama adalah analisis variabel penelitian. Terlebih dahulu kita harus menganalisis variabel dalam penelitian yang akan kita teliti. Yang kedua adalah menetapkan jenis instrumen. Kita harus menetapkan instrumen apa yang digunakan dalam penelitian kita. Yang selanjutnya adalah menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Ini adalah garis besar dari rancangan penelitian kita. Selanjutnya menyusun item instrumen. Jadi item-item apa saja yang kita akan masukkan dalam instrumen kita. Dan yang terakhir adalah menguji coba. Ini harus variabel dan juga harus validitasnya teruji. Selanjutnya adalah teknik. Dalam instrumen pengumpulan data ini ada 4 teknik. Yang pertama adalah observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga studi dokumentasi, dan juga yang keempat adalah angket atau kuesioner. Yang pertama adalah observasi. Observasi sendiri adalah teknik atau cara pengumpulan data dilakukan secara kita mengamati secara langsung apa yang dapat diamati, observable, dan juga apa yang dapat diukur, measurable. Yang pertama adalah proses pelaksanaan. Berdasarkan proses pelaksanaannya, observasi dibagi menjadi 2, participan observation dan juga non-participan observation. Participan observation ini sendiri adalah di mana observer mengambil bagian dalam observasi itu sendiri. Seperti contohnya guru. Guru itu mengobservasi siswanya sendiri, sehingga guru dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran itu. Yang kedua adalah non-participan observation. Itu adalah observasi di mana kita tidak terlibat langsung, kita hanya mengamati saja. Dan selanjutnya dari segi instrumentasi ada terstruktur dan juga tidak terstruktur. Untuk teknik selanjutnya adalah wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan maupun langsung atau tidak langsung secara terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam wawancara ini dibagi jadi 2 lagi, yaitu langsung dan tidak langsung. Di mana langsung itu wawancara langsung narasumbernya. Kalau tidak langsung, wawancara itu ingin mengetahui informasi dari narasumber, tapi melalui orang yang berhubungan dengan narasumber tersebut. Untuk terstruktur dan juga tidak struktur selanjutnya. Lalu isi wawancara. Isi wawancara adalah yang pertama pengalaman dan perbuatan dari responden ataupun yang diwawancara itu. Yang kedua adalah pendapat, pandangan, anggapan atau tafsiran. Selanjutnya adalah perasaan atau emosional dari responden. Lalu pengetahuan, fakta, dan juga apa yang diketahui oleh responden. Ada penginderaan juga dan juga latar belakang dari responden itu sendiri. Selanjutnya adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi atau dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah lalu. Studi dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, ataupun karya. Kalau tulisan itu berupa biografi, catatan harian, life stories, ataupun peraturan. Kalau yang gambar itu dapat berupa foto atau CD, DVD, atau film maupun sketsa. Selanjutnya kalau karya itu dapat berupa lukisan, patung, ataupun prasasti. Dan yang terakhir adalah angket. Angket sendiri adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi serangkaian pertanyaan atau pernyataan kepada responden yang juga harus dijawab. Ini merupakan metode self report. Selanjutnya dalam angket itu ada dibagi menjadi lagi ada struktur, responden, dan juga bentuk jawaban serta jenis pertanyaannya. Kalau struktur ada non-struktur dan juga tidak struktur, responden ada langsung dan tidak langsung. Lalu bentuk jawaban ada skala, checklist, tabuler, dan juga kategori. Kalau jenis pertanyaan itu ada terbuka, tertutup, dan juga kombinasi. Kapan metode pengumpulan data ini digunakan? Kalau yang pertama observasi digunakan untuk meneliti
yang bersifat perilaku dan juga respondennya yang sedikit. Untuk wawancara, pengetahuan harus untuk mengetahui hal yang lebih mendalam dan juga digunakan untuk responden yang sedikit. Lalu yang terakhir role angket digunakan untuk responden banyak dan mengungkapkan hal yang bersifat rahasia. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. 잠 못 이루고 눈을 떠 바라보니 밤새 젖은 머리맡에